Shikiara lama ya, shikiara la 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 la. Terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau ada di dalam setiap kami, Tuhan. Benar Bapa. Engkau yang telah memberikan kami kemerdekaan. Engkau yang telah membebaskan setiap kami. Engkau yang memberikan kami kehidupan baru di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih atas semuanya. Dan kalau sore hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya bahwa kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami. Kami mau membuka roh, jiwa, dan tubuh kami buat kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa Tuhan amat sangat baik? Amin. Dan waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan manusia itu tidak dalam kondisi mengalami tekanan. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa memiliki kemerdekaan yang sempurna. Amin. Katakan bersama saya, kemerdekaan yang sempurna. Waktu Adam dan Hawa berada bersama dengan Tuhan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan akan apapun juga. Mereka mengalami kemerdekaan sejati pada saat mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Namun apa yang terjadi? Pada saat mereka jatuh dalam dosa, Alkitab berkata begini, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Mereka mulai menjadi terikat dengan dosa. Mereka yang seharusnya mengalami kemerdekaan, mereka yang hidup tanpa kekhawatiran dan ketakutan, tiba-tiba mereka mulai mengalami kekhawatiran. Mulai muncul iri hati dalam diri Kain, dan Kain mulai membunuh Habel di sana. Mulai muncul kejahatan-kejahatan dalam diri manusia. Sebaik apapun manusia berusaha untuk bebas dari dosa, manusia tidak pernah bisa bebas dari dosa. Sehebat apapun manusia, tidak akan pernah bisa bebas dari dosa. Makanya Yesus berkata, barang siapa berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Bahasa yang lebih tepat adalah dia adalah budak dosa. Budak artinya dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa perintah dari tuannya. Saudara, waktu seorang menjadi budak dosa, tuannya adalah dosa, maka yang dia perbuat oleh orang tersebut adalah dosa. Dosa inilah yang menjadi akar dari seluruh kehancuran manusia, yang mengakibatkan manusia mengalami keterikatan. Saudara, dalam Yesaya 59 ayat yang pertama dikatakan begini, sungguhnya bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkanmu, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengarkanmu, saudaraku, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang menyembunyikan dan yang membuat ia menyembunyikan diri daripadamu ialah segala dosamu. Saudara, Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Dan saudara tahu dari rencana Allah semula sampai selama-lamanya tidak ada rencana penghukuman buat manusia. Amin. Tuhan tidak merencanakan kejahatan buat manusia. Tuhan tidak merencanakan manusia harus berbuat sesuatu untuk dia mengalami kemerdekaan. Tuhan tidak merencanakan manusia untuk memikul beban yang begitu hebat dalam hidupnya. Tapi yang mengakibatkan, yang menyebabkan manusia memikul beban dalam hidupnya adalah karena dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ada kabar baik buat setiap kita. Dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-18, mari kita lihat di sini. Lukas pasal 4 ayat yang ke-18. Saya bacakan buat setiap kita. Roh Tuhan ada padaku. Ini nubuatan dalam perjanjian lama tentang Kristus. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, ayat 19,
Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Untuk apa? Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sampai di sana. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Saudara pernah lihat tawanan? Berapa waktu lalu, bahkan sampai saat ini kita digemparkan dengan ISIS gitu ya. Kita lihat video-videonya di YouTube. Saya melihat video-videonya bagaimana tawanan itu dibawa, mereka diikat di belakang dan mereka disuruh berlutut begini, saudaraku. Dan tiba-tiba dor. Saya cuma berpikir begini, kenapa tawanan itu tidak melawan? Baru saya tersadar, iya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kenapa tangannya terikat, kakinya mungkin terikat, saudara, sehingga musuh begitu mudahnya membunuh dia. Sama. Orang yang tertawan dengan dosa akan muncul dalam hidupnya ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, iri hati, amarah. Dan mungkin kita berkata, mengapa engkau tidak melawannya? Sang tawanan berkata, aku berusaha melawannya, aku pun tidak mampu. Kalau sudah begini, saudara, tinggal satu yang pasti terjadi, kematian yang dilakukan oleh musuh. Namun ada kabar baik. Tawanan itu bisa bebas kalau ada penolong. Amin. Kalau musuh sekuat apapun dan kalau penolongnya itu jauh lebih kuat dari musuh itu, maka tawanan itu pasti bebas. Amin. Dan saya punya kabar baik buat setiap kita. Penolong kita jelas nyata. Namanya adalah Yesus Kristus. Amin. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Mari kita lihat. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Perhatikan ini baik-baik. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Saya ulang, tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Diselamatkan di sini dalam bahasa Yunaninya dalam ayat ini adalah soteria. Artinya apa? Dibebaskan, diselamatkan. Artinya apa? Dilindungi dari semua serangan musuh. Saudara dipelihara oleh Tuhan. Dan tidak ada jalan lain untuk saudara mengalami kemerdekaan. Tidak ada jalan lain untuk saudara mengalami perlindungan dari semua serangan musuh. Tidak ada jalan lain untuk saudara mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan, kecuali saudara percaya kepada nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus. Dia sudah membayar semua harga untuk membebaskan saudara dan saya. Yesaya 53 ayat yang ketiga, mari kita lihat. Dia bayar semuanya, harga untuk kemerdekaan kita. Indonesia sudah merdeka mulai 17 Agustus tahun 1945. Tapi kalau saudara lihat di internet, masih banyak yang berkata bahwa Indonesia belum merdeka. Kenapa mereka berkata Indonesia belum merdeka? Karena mereka selalu melihat kekurangan-kekurangan dan berbagai macam. Saya mau beritahu saudara, saudara mau berkata Indonesia belum merdeka, Indonesia tetap sudah merdeka. Amin. Waktu Kristus memerdekakan saudara, Dia benar-benar menjadikan saudara orang yang merdeka. Hanya orang-orang yang tidak menyadari kemerdekaan itu yang hidup di bawah perbudakan demi perbudakan terus-menerus. Makanya Yesaya 53 ini dia bayar harga kemerdekaan saudara dan saya. Kenapa? Karena kita adalah tawanan yang sudah tidak bisa bergerak apa-apa lagi. Kita tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk mengalami kemerdekaan, untuk memerdekakan kita. Kadang waktu kita mengalami masalah, kita berpikir, oh aku harus begini, aku harus begini, aku harus begini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan kekuatan sehebat apapun kita tidak bisa dimerdekakan. Yesaya 53 ayat yang ketiga dikatakan begini, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Saudara tahu kenapa dia dihina? Supaya saudara tidak mengalami penghinaan lagi. Seburuk apapun masa lalu kita, seperti kesaksian Ana, seburuk apapun masa lalu kita, mungkin orang menghina kita. Waktu saudara menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, saudara menjadi ciptaan baru.
hinaan sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, saudara menjadi orang yang mulia saat itu juga. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya, orang tidak memandang, orang berkata kamu sampah, kamu orang tidak berguna, mau jadi apa kamu masa depanmu. Kamu anak yang bikin susah orang tua dan berbagai macam. Tapi saya mau katakan kepada saudara, semuanya itu telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Orang menutup mukanya terhadap kita, tidak mau melihat kita lagi. Tapi hari ini, waktu saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, orang pingin melihat muka saudara. Kenapa? Karena orang pingin melihat kemuliaan Kristus terpancar dari hidup saudara dan saya. Apapun kondisi kita, Tuhan telah menanggung semuanya. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara adalah orang yang sangat diperhitungkan, amin. Kita adalah orang-orang yang memiliki hidup dan berkuasa. Terus ada yang keempat, sampai ada yang kelima nanti. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Apa dikatakan? Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kalau dia menanggung penyakit kita, supaya kita mengalami kesembuhan yang sempurna. Dia menanggung penyakit kita, artinya dia memberikan kesehatan yang sempurna kepada saudara dan saya. Dia bayar semua harga sakit penyakit, saudara ini kasih oleh Tuhan. Akhir-akhir ini saya mulai terbuka kebenaran Kristus tentang kesembuhan, saudaraku. Bagaimana Tuhan menyembuhkan itu begitu mudahnya. Kita selama ini berpikir kita harus punya iman yang besar untuk mengalami kesembuhan. Enggak, saudara. Enggak perlu iman yang besar untuk mengalami kesembuhan. Iman itu bukan menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tidak. Iman itu menarik keluar apa yang sudah diberikan Tuhan di dalam alam roh ke alam nyata. Saya ulang. Iman itu bukan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Enggak. Iman kita tidak bisa menciptakan itu. Tapi iman itu menarik keluar apa yang sudah Yesus berikan di alam roh ke alam nyata. Amin. Fakta berkata kita sakit. Kebenarannya berkata oleh bilur-bilur Yesus saudara dan saya sembuh. Dua hal yang bertentangan. Fakta berkata kita sakit. Kebenarannya berkata apa? Oleh bilur-bilur Yesus kita mengalami kesembuhan. Disinilah butuh iman. Iman buat apa? Mempercayai Kristus, membuat kebenaran ini oleh bilur-bilur Yesus kita mengalami kesembuhan keluar ke alam nyata. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bukan membuat sesuatu yang baru. Kebenaran oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh ini sudah ada di dalam alam roh. Saya katakan sekali lagi, sudah ada, sudah tersedia. Amin. Waktu saudara mempercayai Kristus, kesembuhan ini termanifestasi nyata. Hanya memindahkan apa yang sudah ada dalam alam roh ke alam nyata. Itulah iman fungsinya, saudaraku. Bukan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, tidak. Kita mempercayai apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib, dan dia sudah memberikan segala sesuatunya dalam alam roh, dan kita tarik keluar dengan iman. Makanya orang yang tidak memiliki iman tidak akan melihat manifestasi kuasa Allah dalam hidupnya. Saudara bisa mengerti maksud saya? Iman bukan menarik Tuhan untuk melakukan sesuatu, tidak. Tuhan telah melakukan segala sesuatunya. Di atas kayu salib dia berkata, it is finished. Artinya, jangan lagi berseru kepada Tuhan, tapi katakan kepada pohon ara untuk beranjak. Katakan kepada gunung untuk beranjak, saudara. Jangan lagi berkata, Tuhan tolonglah beranjakkan, membuat pohon, pindahkanlah pohon ini. Tidak. Sekarang, saudaraku, kita ini memiliki otoritas. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, dia memberikan segala-galanya. Kita katakan kepada masalah kita untuk selesai. Kadang doa kita ini salah sasaran. Kita tidak menggunakan otoritas. Banyak orang percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Tapi tidak semua orang percaya bahwa Tuhan mau dan sudah menyembuhkan kita.
Banyak orang percaya, oh Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit, sanggup. Bangkitkan orang mati, sanggup. Tapi kenapa ya masih sakit? Ya karena Tuhan gak mau sih sembuhkan aku. Ini penyakit supaya Tuhan ngajar aku. Ini kepercayaan yang salah, saudara. Akan mengalami kebingungan kalau kita berpikir Tuhan memberikan penyakit. Kenapa? Karena dia tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai sumber penyakit. Dia selalu memperkenalkan dirinya sebagai penyembuh. Amin. Dia memperkenalkan dirinya sebagai penolong. Makanya, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, supaya saudara tidak menderita sakit, supaya saudara tidak mengalami kesengsaraan lagi. Saudaraku, dia sudah menanggung semuanya. Tinggal menerima. Tinggal menerima, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita menerima apa yang sudah Yesus berikan, maka semuanya akan termanifestasi nyata. Suatu kebenaran yang sungguh luar biasa, saudara. Waktu kita menghadapi sakit penyakit, jangan berdoa, Tuhan tolong sembuhkan aku lagi. Terima, aku percaya aku sembuh Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh, aku terima semua kesembuhan itu. Kalau saudara sakit, bersikaplah sebagai orang yang sehat. Saudara, kenapa? Karena iman itu menarik apa yang sudah tersedia dalam alam roh menjadi alam nyata. Saudara, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Terus, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau nanya, bagaimana mungkin Yesus yang tidak berdosa bisa menanggung dosa? Saya ulang, bagaimana mungkin Yesus yang tidak berdosa bisa menanggung dosa? Dan bagaimana mungkin seorang berdosa menjadi benar? Kalau Yesus yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, demikianlah pula kita, orang berdosa, dibuatnya menjadi benar karena pengorbanan Yesus Kristus. Mungkin saudara berkata, apa semudah itu untuk aku mengalami kemerdekaan dalam hidup ini? Saudara, kalau saudara mau cara susah, pilihlah cara susah. Berjuanglah mati-matian. Dan saya mau beritahu saudara, sampai akhir hidup saudara, saudara tidak akan pernah menang atas dosa. Tapi kalau saudara mau menerima kemerdekaan dari Kristus, terimalah, percayalah kepada Dia. Terima kebenaran yang memerdekakan. Makanya Yohanes 8 ayat yang ke-32, mari kita lihat. Ada percakapan yang menarik di sana. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan apa? Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sampai di sana jangan diganti ayatnya. Di ayat lain Yohanes 14 ayat yang ke-6 Yesus berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti Yesuslah jalan. Saudara butuh jalan keluar? Yesus jawaban. Saudara butuh kebenaran? Yesus jawaban. Saudara butuh kehidupan? Yesus jawaban. Kenapa sih kalau di dalam perjanjian lama Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai apa? Aku adalah aku. Di dalam perjanjian baru Tuhan memperkenalkan dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah gembala yang baik. Aku apalagi mungkin banyak hal yang lain. Kenapa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah gembala, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup? Sederhana jawabannya. Karena Tuhan ingin meyakinkan saudara dan saya bahwa Dialah jawaban atas semuanya. Amin. Dia jawaban sumber dari segalanya. Dan ini dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terus jawab mereka, jawab ahli-ahli Taurat itu, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Lihat, orang-orang zaman itu tidak merasa bahwa mereka sedang diperbudak, dan mereka tidak merasa bahwa mereka butuh kemerdekaan.
Salah satu tipu muslihat iblis buat orang-orang di luar sana adalah mereka berpikir mereka tidak membutuhkan kemerdekaan dari Tuhan. Mereka mengira mereka sudah merdeka. Terus ayat yang 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah apa? Hamba dosa. Banyak orang tidak merasa bahwa mereka hidupnya sebenarnya sedang terikat di dalam perbudakan. Saya sebenarnya mau buat peragaan, cuman gak jadi. Kalau anggap tangan saya terikat, kaki saya terikat, apalagi kalau tangan sama kakinya diikat gitu ya. Di sini ditaruh ayam fuyung hai, capcay dan segala macam gitu kan. Bisa nggak saya pergi makan di sana? Nggak bisa. Orang terikat tidak akan pernah menikmati kehidupannya. Tidak akan pernah menikmati kehidupan yang indah dari Tuhan. Sekalipun kita lihat dia hidup, tapi hatinya berisi dengan amarah, kekecewaan, kebencian. Orang yang terikat dengan dosa dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga dia tidak bisa menikmati semua yang terindah dari Tuhan. Kenapa? Karena kondisinya terikat. Karena kondisinya tidak bebas. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Terus ayat yang ke-35. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah. Hamba itu menerima kebaikan dari tuannya sekali-sekali. Dan itu dilihat berdasarkan perbuatannya, betul ya? Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Terus ini yang paling penting, waktu surat terikat. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tidak ada kemerdekaan lain kecuali di dalam nama Yesus, amin. Nama di atas segala nama. Dan Galatia pasal 5 ayat yang ke-1 ini meneguhkan setiap kita. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara kemerdekaan. Kemerdekaan dialami seseorang bukan ketika setan diusir dari dalam dirinya, tapi ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, amin. Bukan akan dia telah memerdekakan kita. Seperti tadi saya katakan bahwa waktu saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, saudara mau mengakui saudara merdeka atau tidak, sesungguhnya saudara adalah orang yang merdeka. Tapi karena kepercayaan yang salah, seringkali kita tidak hidup dalam kemerdekaan itu. Hari ini supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati, cuman ada satu jalan. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Kenapa ada ayat susulannya? Karena banyak orang tidak menyadari bahwa dia adalah orang merdeka. Dia berpikir aku harus berjuang menang atas dosa, aku harus mengalahkan dosa. Padahal Alkitab sudah jelas berkata, kita sudah mati bagi dosa. Kita ini mayat bagi dosa. Dosa sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang 17 dikatakan, sebab Allah adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada 2 syarat yang tercatat dalam Alkitab untuk kita mengalami kemerdekaan. Yang pertama adalah kebenaran. Yang kedua adalah kehadiran roh Allah dalam hidup saudara dan saya. Kehadiran Roh Kudus. Kalau saudara baca dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus itu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kita datang kepada kebenaran, memimpin kita datang kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristuslah yang memerdekakan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu dalam hidup ini kita akan melihat banyak persoalan demi persoalan dalam hidup kita. Banyak badai terjadi. Tapi sebagai orang merdeka kita berkata, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara adalah orang-orang yang mampu berdiri teguh. Iblis selalu berusaha menipu kita. Iblis tidak pernah membawa kita mengenal Kristus dengan benar. Hanya Roh Kudus yang menuntun kita, membawa kita mengenal Kristus dengan benar. Iblis membawa kita mengenal Allah lain. Saudara.
Di luar sana banyak pengajaran-pengajaran aneh. Mereka sudah tidak berpusat lagi kepada Kristus, tapi mereka sudah berpusat kepada Allah lain. Kristus hanya disebut sebagai hanya anak Allah, dan Kristus dikatakan bukan Tuhan. Kristus dikatakan sebagai ya manusia biasa yang spesial dan sebagainya. Tapi saya mau beritahu saudara, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia bukan hanya manusia yang spesial, saudara. Dia bukan manusia yang khusus saja, tapi dia adalah Tuhan. Dia satu pribadi yang mempunyai dua sifat, sifat Allah dan sifat manusia. Apa sifat manusia yang dia miliki? Dia bisa lapar, dia bisa haus, saudara. Tapi sifat manusia itu tidak menguasai dirinya. Dia tetap Allah, saudara ini kasih Tuhan. Dan dia mengasihi saudara. Dia menebus saudara sekali untuk selama-lamanya. Kita mengalami kemerdekaan bukan karena perjuangan kita, saudara ini kasih Tuhan. Kita mengalami kemerdekaan karena Kristus telah memerdekakan kita. Dan kabar baiknya hari ini, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Mari kita lihat. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu problem apa yang sedang saudara alami. Semua kita mengalami problem. Tapi hari ini mulai katakan kepada problem saudara bahwa saudara punya Tuhan yang sangat besar, yang telah menyelesaikan semua problem itu. Jangan katakan kepada Tuhan, Tuhan aku punya problem yang sangat besar. Karena Tuhan sudah tahu. Yang Tuhan mau, saudara katakan kepada problem saudara, aku punya Tuhan yang besar yang menyelesaikan semuanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara ingat cerita anak yang terhilang? Sebagai seorang anak, saya bisa sedikit membayangkan kondisi anak yang terhilang. Kenapa? Waktu si bungsu berada di rumah Bapa, dia merasa, oh mungkin aku dibedakan, mungkin merasa tidak adil. Sehingga dia berpikir, kalau aku keluar dari rumah Bapa, aku merdeka. Dan itu yang saya rasakan dulu waktu saya pergi dari rumah. Dan ternyata waktu dia berada di luar, apa yang terjadi? Dia jatuh dalam kemiskinan, dia mengalami kehancuran, dan dia di bawah perbudakan kuasa kemiskinan. Betul? Saya mau beritahu saudara, tidak ada kemerdekaan jika kita jauh dari Bapa di surga. Dan yang memisahkan kita dari Tuhan ialah segala dosa dan kejahatan kita tadi, semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus. Sehingga kita tidak dapat lagi terpisah dari Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-15. Mari kita lihat. Roma 8 ayat yang 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadi kamu takut lagi. Berarti orang yang takut sebenarnya tanpa disadari, dia sedang dikuasai oleh roh perbudakan. Budita pernah menyampaikan, kasih yang sempurna melenyapkan semua ketakutan. Saudara mau menerima kemerdekaan ini atau tidak, itu putusan loh saudara. Itu pilihan. Waktu kita melihat masalah, baca berita-berita buruk, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Waktu saudara mendengar hal yang buruk, yang muncul pasti ketakutan dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara mendengar hal-hal yang benar dari Kristus, maka saudara akan mengalami kemerdekaan sempurna. Isi seluruh diri kita dengan kebenaran Kristus. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Ingat, anak selalu tinggal di dalam rumah, tidak pernah tinggal di luar. Sekalipun anak saya berbuat kesalahan, dia tetap adalah ahli waris saya. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan?
Sekalipun anak saya berbuat kesalahan, dia tetap anak saya. Sekalipun saya dulu mau pukul papa saya tetap anaknya. Kenapa Alkitab berkata? Karena ada benih ilahi yang mengalir dalam diri saudara dan saya. Hengki boleh kembali. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang berhak menerima ahli waris janji-janji Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-31. Kadang kita bingungnya begini. Kita berpikir, oh Tuhan telah memberikan segala-galanya dalam hidup saya, yaitu Yesus Kristus. Dia berada di pihak kita, namun kita masih mengalami kekalahan demi kekalahan. Kita harus masih berjuang. Bingung kita, bagaimana mungkin yang Maha Kuasa menyertai kita, kita mengalami kekalahan demi kekalahan. Coba mari kita lihat mulai ayat yang ke-30V, coba. Ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Kabar baik yang luar biasa. Saya tidak tahu kenapa Tuhan pilih saudara dan saya, model saudara dan saya ini. Saya nggak tahu kenapa. Itulah kasih karunia Tuhan, amin. Kita dipanggil, kita ditentukannya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Saudara adalah orang-orang benar Tuhan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita baik. Kalau lihat hidup kita, aduh, hancur-hancuran deh. Mereka itu juga dibenarkan, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Perhatikan kata dimuliakannya. Saudara tahu arti kata dimuliakannya? Diangkat menjadi sangat tinggi. Semua hal, semua orang tersorot kepada orang yang mulia ini. Saudara tahu kalau Ratu Inggris keluar, sekalipun dia sudah tua dan peot sedikit, bukan peot sedikit, peot banyak gitu, gitu ya. Waktu dia keluar dari tempat kediamannya, semua mata tertuju kepada dia. Itu artinya dimuliakannya. Seburuk apapun masa lalu kita, waktu kita mengalami kemerdekaan dalam Kristus, kita dimuliakannya. Terus ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan hendak kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita. Allah di pihak siapa sih? Kita. Dia di dalam kita. Beritahu kiri kanannya, engkau sedang berada di samping orang yang disertai oleh Tuhan. Beritahu yang mantap dong. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan yang menyertai kita, tidak peduli seberapa besar musuh kita, pasti lewat. Katakan bersama saya, pasti lewat. Aduh, kesalahan kita selalu membedakan ini masalah kecil, masalah besar. Masalah kecil, masalah besar, masalah sangat besar, pasti lewat. Karena kita punya Tuhan yang amat sangat besar dan dia di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terus, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini saudaraku, kita percaya Yesus telah diberikan pada kita. Ia tidak menyayangkan anaknya. Tapi banyak orang percaya bahwa Tuhan masih menahan kesembuhannya, Tuhan masih menahan damai sejahteranya, Tuhan masih menahan berkatnya. Ini gak masuk di akal sama sekali. Tahukah saudara bahwa kerinduan Tuhan adalah berada bersama dengan saudara, membawa saudara untuk dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu bukan kerinduan kita, itu kerinduan Tuhan. Dia mengangkat saudara. Makanya Alkitab berkata, Dia mati di atas kayu salib, menebus dan membayar dosa saudara dan saya, tanpa syarat. Tanpa syarat. Terus, Ia telah mengaruniakan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Terus Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Waktu saudara sakit, iblis berkata, kamu akan mati dalam kondisi sakit penyakit itu. Tapi waktu ada suara berkata, oleh bilu-bilu Yesus aku sembuh. Dengarkan suara pembela saudara. Jangan pernah dengarkan suara setan. Oh, kamu gak punya masa depan yang indah. Firman Tuhan berkata, rancanganku ialah rancangan damai sejahtera, yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kristus telah memerdekakan saudara dan saya. Terima dia, alami dia. Kita akan mengambil waktu berapa saat untuk kita memuji, menyembah dia. Alami dia. Bukan hanya sekedar, oh ya, Kristus sudah memerdekakan saya, terus so what? Saudara, Kristus memerdekakan saudara, dan dia ingin saudara dimuliakan. Keinginan Tuhan, saya ulang, keinginan Tuhan adalah menyembuhkan saudara. Keinginan Tuhan adalah memulihkan saudara. Keinginan Tuhan adalah mengangkat saudara. Keinginan Tuhan adalah supaya saudara mengalami damai sejahtera. Keinginan Tuhan adalah supaya saudara mengenal dia dengan benar. Bukan salah mengenal Tuhan. Makanya dia bayar semua harganya supaya saudara dipulihkan. Kadang anak saya tidak mengerti keinginan saya. Bahkan pada saat dia mau lahir, Alfor waktu itu gak bisa keluar. Coba normal sudah bukan 10 gak bisa keluar. Ada suara yang berkata dalam hati saya, bukan suara yang berkata dalam hati saya, tapi suara saya lebih tepatnya. Saya berkata gini, Tuhan, berapapun harganya akan kubayar untuk aku bisa melihat anakku ini lahir. Keinginan Tuhan melihat hidup saudara dipulihkan. Dia mati di atas kayu salib. Dia telah membayar semuanya supaya saudara dan saya merdeka dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari sakit penyakit. Kalau ada yang sakit hari ini nanti, atau saudara ada yang ingin didoakan, saudara boleh maju ke depan. Kita akan berdoa. Asal saudara mempercayai dia, 100% saudara mengalami kemerdekaan. Karena kemerdekaan bukan saya yang mau, tapi Tuhan yang mau. Mari kita bangkit diri, kita berdoa.